gelisah atau kita tersesat, kita bisa menggunakan ilmu ini di kondisi yang seperti itu, seperti ya, kondisi tersesat. Gitu. Oke, lanjut. Kalau misal di tengah jalan ada yang mau ditanyain, tanyain aja nanti. Oke, yang perlu diperhatikan. Yang pertama, diusahakan pada saat memberi pesan atau isyarat ditempatkan di tempat yang terlihat jelas dan bisa terlihat di mana saja, seperti pepohonan atau jalan setapak gitu kan. Jadi kalau bisa tanda yang kita berikan untuk si penerima nantinya tanda-tanda yang bisa terlihat jelas, mungkin kita menggunakan tali rafia gitu kan untuk sebagai tanda kita, atau tanda untuk tim pencari nantinya kita menggunakan tanda-tanda yang terlihat jelas gitu kan, tali rafia yang warnanya cerah atau seperti apa gitu kan. Usahakan jangan menggunakan tali rafia yang berwarna hitam gitu. Karena ketika di hutan yang sesungguhnya itu kan nanti kan bisa dibilang kondisinya dalam keadaan gelap lah gitu kan. Nah itu agak susah untuk tim SAR melihat tanda-tanda yang kita tinggalkan itu gitu. Nah, jangan juga berwarna hijau, nanti itu nyaru lah gitu kan, menyerupai warna si daun seperti itu. Nah, yang kedua, memberi pesan atau isyarat yang bila dilihat oleh si penerima mudah dimengerti secara umum gitu kan. Nah, jadi pesan-pesan yang kita berikan untuk si pencari nantinya jangan sampai hanya kita doang nih yang tahu gitu. Kalau bisa pesannya itu secara universal gitu, yang bisa dimengerti oleh semua orang tahu gitu. Seperti gitu kan, tanda menunjukkan arah gitu kan, tanda menunjukkan arah. Mungkin kita cuma punya baju nih gitu kan, kita punya baju atau kita punya celana, kita bentuk sedemikian rupa mengarah jalan yang kita tuju gitu. Misal kita jalan ke depan gitu, ya udah kita buat aja tuh si celana membentuk arah panah ke jalan yang kita lalui gitu. Jangan kita taruh asal aja gitu kan. Gitu kan tim SAR juga bingung ntarnya gitu untuk mencari kita. Terus yang ketiga, tanda pesan atau isyarat usahakan yang tidak mudah rusak atau bisa dilindungi dengan lapisin tanda plastik gitu kan. Nah, ini bisa juga seperti ini, kita meninggalkan pesan dengan menggunakan kertas gitu kan. Usahakan kertasnya itu kita lapis dengan plastik juga gitu kan, karena kita nggak tahu nih di waktu kapan tim SAR melewatin tanda kita gitu, atau tim SAR melewatin pesan kita gitu kan. Bisa saja tanda yang udah kita buat dengan sedemikian rupa, dengan spesifik yang bagus, terus dengan yang bisa dibaca sama semua orang, ternyata kena hujan gitu kan, atau keinjek-injek gitu kan, kena kotoran dan bisa terbang gitu kan. Nah, hujan basah kan jadi pesannya nggak tersampaikan nanti takutnya seperti itu kan. Nah, jadi tanda atau pesannya kalau bisa kita lapisi nih agar tidak rusak gitu. Kalau misal perlengkapan kita juga bisa memadai untuk memberikan pesan itu gitu. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama kan tadi kan yang pertama pesannya dapat terlihat jelas gitu kan. Terus memberi pesan mudah dimengerti secara umum. Yang kedua, tanda pesan atau isyarat tidak mudah rusak gitu kan. Seperti itu. Itu yang ketiga poin yang harus diperhatikan. Oke, lanjut. Next. Nah, ini jenis-jenis komunikasi medan. Komunikasi medan dibagi atas dua, komunikasi umum sama komunikasi dalam keadaan darurat. Seperti itu. Untuk komunikasi umum, next. Komunikasi umum itu biasanya komunikasi yang bisa di luar dari komunikasi dalam keadaan darurat lah gitu kan. Kita bisa menggunakan
sebagai komunikasi pada umumnya gitu kan, ketika kita dalam keadaan bermain atau dalam keadaan materi gitu itu bisa kita gunakan gitu kan. Yang pertama kita bisa menggunakan Morse gitu kan. Morse salah satu untuk isyarat komunikasi berupa kode kombinasi suatu bentuk panjang dan pendek yang mewakili semua huruf, angka, dan tanda baca. Biasa digunakan untuk komunikasi jarak jauh gitu. Nah, Morse ini mungkin teman-teman ada yang anak pramuka gitu kan, atau teman-teman yang udah pernah mengenal apa itu sandi Morse gitu kan. Nah, alat yang biasa digunakan dalam sandi Morse itu komunikasi umum ini atau dengan menggunakan sandi Morse itu bisa menggunakan fluid, cahaya, atau telegraf gitu. Nah, fluid mungkin teman-teman udah pernah lah gitu kan, panjang atau pendeknya cahaya gitu. Nah, itu biasa digunakan untuk sandi-sandi atau komunikasi pada umumnya lah gitu kan. Di pramuka juga sudah sering seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk yang untuk update ya, untuk si sandi Morse gitu. Untuk A titik garis gitu kan, untuk B garis titik. Nah, itu juga sampai Z gitu. Oke. Lanjut next. Nah, ini untuk angka untuk ya. Jadi untuk satu itu titik garis. Jadi ada 5 kali tiupan. Kalau misal kita menggunakan fluid kan ada 5 kali tiupan nih, misalnya tit gitu. Oke. Untuk 2 dia ada titik garis gitu. Kalau 3 titik garis. Nah, ketiga sampai si 10 gitu. Sebenarnya kalau yang 1 sampai 10 mudah untuk dihafalkan karena ini apa namanya itu, dia ngurut lah seperti itu kan. Untuk 1 kan titiknya 1, untuk 2 titiknya 2, untuk 3 titiknya 3, selanjutnya itu kan sampai 5 kali tiupan kan. Selanjutnya menggunakan garis gitu. Untuk 4 ada 4 titik dan 1 garis. Untuk 5 ada 5 titik. Untuk 6 1 garis 4 titik. Untuk 7 2 garis 3 titik. Untuk 8 3 garis 2 titik. Oke. 9 4 garis 1 titik, dan untuk 10 5 garis seperti itu. Oke, paham ya untuk konsepnya. Next, Ica. Nah, ini sandi alfabet. Sandi alfabet ini biasa juga kita gunakan dalam berkegiatan di lapangan. Bisa kita gunakan dalam berkegiatan di lapangan. A itu alfa, B bravo, C Charlie, D delta, E echo, F foxtrot, G golf, A hotel, I India, J Juliet. Ya bang. Oke, sorry ya. J Juliet, K kilo, L 5, M Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U Uniform, R Victor, W Whiskey, E X X-ray, Y Yankee, Z Zulu. Oh. Misal nih abang nama Fahmi gitu kan, kita ubah ke dalam sandi alfabet gitu kan. Berarti Fahmi, F A H M I, Foxtrot, Alpha, Hotel, Mike, India, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menggunakan nama kalian sebagai pengenalan pakai sandi alfabet seperti ketika nanti kita praktek pada umumnya ya. Oke, next. Oke, selanjutnya ini ada dalam keadaan darurat.
gitu kan, komunikasi dalam keadaan darurat seperti kode dalam keadaan darurat kan. Kode ini biasa digunakan saat ingin meminta bantuan, bisa digunakan sandi Morse atau walkie-talkie biasanya gitu kan. Nah, seperti SOS gitu kan. SOS itu ntar kalau misal kita menggunakan sandi Morse, kita bisa berulang-ulang lah gitu kan. SOS kan panjangan Save Our Soul gitu kan, selamatkan jiwa kami gitu. Nah, jadi ketika kita atau kalian dalam keadaan darurat dan kalian cuma bisa menggunakan sandi Morse, kalian bisa menggunakan ini gitu kan. Kalau SOS kan, kalau dalam kita ubah ke dalam sandi Morse kan itu titik 3 kali, garis 3 kali, terus titik 3 kali kan, seperti itu. Nah, itu bisa diaplikasikan ke dalam tiupan atau fluid gitu. Nah, yang kedua ada Mayday. Mayday digunakan dalam penerbangan untuk memberitahu keadaan darurat atau kecelakaan di udara maupun di darat ketika saat mendarat nantinya gitu kan, dan segera membutuhkan pertolongan gitu. Ya, Mayday biasanya tuh ada tuh yang di film-film gitu kan, Mayday gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan juga gitu. Ketika kalian sudah mendapatkan ilmu ini dan kalian bisa menerapkannya, bisa dibilang kalian ya udah nggak usah panik lagi gitu. Kalian bisa mengaplikasikan untuk meminta bantuan dengan kode-kode seperti ini gitu kan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Terus komunikasi dalam keadaan darurat juga bisa untuk dengan tanda asap seperti itu. Semisal kita tersesat, tapi kita tersesat di dalam hutan gitu kan. Di dalam hutan ada lembahan dan tanjakan gitu. Ya kan? Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda asap seperti itu kan. Tanda dengan asap digunakan untuk meminta bantuan ketika posisi kita di ketinggian agar dapat terlihat oleh tim penolong. Kadang kita nih nggak tahu nih kan kita harus arah kemana gitu kan. Sedangkan tim menolong kan udah orang yang expert kan untuk menolong orang. Ketika melihat tanda-tanda medan atau tanda-tanda yang bisa dicerna sama mereka, yang bisa digali sama mereka seperti asap dan fluid dan apa namanya itu cahaya, mereka bisa menolong kita. Jadi kalau kalau dengan menggunakan asap, usahakan kita memberi sinyalnya itu di ketinggian. Kenapa seperti itu? Karena di ketinggian mudah dilihat gitu dari segala sisi. Kenapa kita nggak di lembahan? Karena di lembahan biasanya itu sering tertutup sama pepohonan gitu kan, sama tebing-tebing gitu kan, sama puncakan gitu-gitu. Jadi mempersulit tim penolong untuk menolong si korban gitu. Nah, untuk membedakannya, ketika kita dalam keadaan darurat atau tersekat dalam hutan, kita ingin menggunakan tanda asap pada malam hari, kita buat api itu sedikit besar gitu. Api itu tidak terlalu besar, tapi bisa untuk dilihat dari kejauhan gitu. Karena kalau kita buat terlalu besar api, bisa menyambar lah gitu, bisa menyambar pepohonan-pepohonan yang lain gitu kan. Nah, buat api yang agak sedikit besar dan usahakan asapnya warna putih. Asap yang warna putih bisa menggunakan bahan organik seperti daun hijau, lumut, ranting dan sebagainya. Bahan-bahan yang menghasilkan asap berwarna putih. Gitu. Terus ada ketika kita di siang hari, kita bisa membuatnya asap itu dibuat tebal dan menggumpal gitu kan. Gunanya seperti apa? Asapnya kita buat warna hitam. Biasanya digunakan dari bahan-bahan tekstil gitu kayak latex gitu kan, seperti karet ban, sepatu dan lain-lain. Pokoknya alat-alat atau bahan-bahan yang menghasilkan asap berwarna hitam seperti itu. Agar dapat, kalau berwarna putih kan takut nyaru, kan? bisa membuat inilah bisa tidak kelihatan gitu. Kalau berwarna hitam kan udah dilihat juga gitu kan dari kejauhan. Oke, itu untuk Anda dengan asap.
Terus yang kedua menggunakan cermin survival. Cermin survival itu bentuknya seperti bentuk fisiknya sama seperti cermin yang biasa gitu kan, yang dapat memantulkan cahaya lah gitu, yang dapat memantulkan objek. Terus gunanya untuk memberi tanda ke tujuan, untuk menarik perhatian dengan cara menyilaukan pada objek yang dituju. Itu terutama ditujukan ke pesawat terbang untuk meminta bantuan dari udara gitu kan. Misal nih kita tahu nih kita tersesat di pulau seperti itu kan. Misal kita cuma hanya ada cermin di sekitar kita bisa lah gitu kan, menyilaukan pandangan, menyilaukan dari si dari si pilot untuk kita minta bantuan seperti itu. Jadi memberitahukan kalau kita tuh ada di sini dan lagi tersesat seperti itu kan. Nah, terus yang ketiga menggunakan kain sama seperti di cermin gitu kan, masuk seperti di cermin. Kita tersesat di bidang yang cukup luas seperti di pulau gitu kan, yang tidak ditutupin sama pohon-pohon seperti itu kan. Kita bisa membentuk kain sedemikian rupa, entah bentuk tolong, terus SOS seperti itu kan, kita bisa buat seperti itu yang bisa dibaca dari kejauhan seperti itu. Terus body signal misal itu kita untuk teriak udah nggak mampu lagi gitu kan, sedangkan kita melihat dari fisik kita juga udah cukup letih lah untuk kita, karena kita tersesat kan, mungkin kita udah tersesat, terus badan kita juga, fisik kita udah nggak mampu lagi untuk berjalan jauh, dan suara kita juga udah sedikit untuk bisa teriak. Kita bisa menggunakan body signal gitu kan, dengan menggunakan suara yang bisa yang walaupun sedikit dan bisa memberikan tanda-tanda ke dia, terus kita bisa menggoyangkan tangan kita gitu kan, atau kita bisa pakai apa gitu, dengan sinyal-sinyal yang bisa menggambarkan kalau kita ini minta pertolongan seperti itu. Terus pakai flare gitu, pakai flare mungkin di game gitu kan, di PUBG juga ada flare gun gitu kan. Nah ini flare kan sayang bisa kita gunakan misal kita di tengah laut gitu kan, kita butuh pertolongan, kita menggunakan flare untuk meminta pertolongan seperti itu kan, seperti itu. Oke, lanjut. Next. Nah itu mungkin nggak banyak ilmu yang dari di komunitas Medan. Intinya adalah komunikasi dua arah antara si pengirim dan si penerima gitu. Jadi kita bisa menggunakannya dalam keadaan darurat gitu kan. Atau kita ada rombongan di hutan, untuk teriak mungkin menggema dan nggak terlalu terdengar gitu kan. Kita bisa menggunakan fluid gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja nih dari materi komunikasi Medan. Dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Dan terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk materi komunikasi Medan? Nah, ini juga tambahan juga. Untuk biasanya kita untuk materi komunikasi Medan, kita menggunakan yang namanya prakteknya ya, menggunakan api untuk membuat asap gitu kan, karet ban untuk menghasilkan asap hitam gitu kan, terus fluid gitu, terus ada yang namanya string line gitu, string line untuk komunikasi Medan. Itu string line itu gunanya buat apa? Untuk menunjukkan arah jalan kita, menunjukkan arah pergerakan kita menggunakan tali rafia gitu. Seperti yang Abang bilang tadi, seperti yang di materi tadi, untuk tanda-tanda Medan usahakan yang bisa dicerna gitu, yang bisa dicerna atau yang bisa dimengerti universal, yang bisa dimengerti secara umum seperti itu.
Mungkin kita bisa membuat tali rafia dengan sedemikian rupa, misal kita arahnya nih ke kanan gitu. Kita bisa membuat tali rafia, kita ikat, kita buat simpul, loopnya itu ke arah kanan, seperti itu. Gitu nih tambahannya. Mungkin teman-teman bisa nanti dipersiapkan ketika kita praktek, bisa mempersiapkan fluid, ya kan? Bisa menggunakan fluid, korek, karet ban, dan tali rafia seperti itu. Oke, cukup. Kak Ica, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan. Kayak gimana sih bang? Alatnya gimana sih bang? Ini gimana sih bang? Tanya aja, tanya. Ya, ini kita santai aja gitu. Cel, ada yang mau tanya, Cel? Siapa lagi nih? Dika Maulana, Nova Lutfi, Mirna, Safina. Halo, kelas. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Saya Lizar Sabudianto dengan NIM 2020-234. Asapnya tadi untuk komunikasi tadi kan sepertinya disarankan putih. Kenapa ya, Bang? Kayaknya kalau iya, kalau hitam gitu kira-kira boleh nggak? Kalau contohnya pagi hari gitu kan kelihatan kalau pagi. Terima kasih. Ya, tadi kan udah dijelaskan kan, untuk asapnya ketika kita minta pertolongan di siang hari, kita menggunakan asap yang berwarna hitam. Seperti itu. Kita menggunakan asap berwarna hitam agar mudah terlihat gitu kan. Nah, untuk di malam hari kita menggunakan asap putih gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan kita melihat juga kan, kalau misal siang hari kita menggunakan asap putih, walaupun secara sekilas bisa kelihatan, tapi kan kita bisa memaksimalkan ketika kita menggunakan asap warna hitam gitu kan. Gitu. Bisa. Makasih, Bang, jawabannya. Oke, Micha. Ada lagi yang mau tanyain? Halo, ada lagi yang mau tanyain? Mana teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanyakan? Vina, Dena, Dika, mungkin yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bang. Ya, silakan Safina Fitriani. Kalau misalnya di gunung gitu atau di mana-mana kan pasti banyak bekas tandanya tuh, Bang. Nah, cara bedainnya itu tuh misalnya kayak orang tersesat baru sama yang lama tuh gimana ya, Bang? Takutnya malah kitanya ikut kesesat gitu gara-gara banyak tanda. Untuk seperti itu kan, kalau misal di gunung pada umumnya yang bisa kita kenalin memang banyak tanda gitu. Kayak misal gunung yang biasa digunakan untuk pendakian itu tanda-tanda untuk naik gunung gitu. Nah, dan itu minim untuk kita tersesat gitu kan. Nah, biasanya tersesat yang nggak ada tanda-tanda seperti itu. Nah, kalaupun kita mau meninggalkan tanda, kita bisa meninggalkan tanda seperti pakaian atau alat-alat yang terakhir kita pakai gitu. Misal teman kita nih nggak tersesat, terpisah sama kita gitu kan. Dia tahu ciri-ciri kita, dia tahu ciri-ciri apa yang kita pakai gitu kan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk sebagai tanda gitu, untuk sebagai tanda atau informasi untuk si pencari kita nantinya gitu. Misal kita tersesat, kita terakhir dilihat pakai topi warna merah gitu atau pakai topi warna kuning, itu bisa kita tinggalkan sebagai informasi terakhir bahwa kita pernah melewatin jalan itu gitu, atau kita pernah melewatin wilayah itu, daerah itu gitu sih. Makasih, Bang. Ya, sama-sama Safina.
Gimana? Ada Apakah lagi cukup? yang bertanya? Noval yang bertanya, Dika, Mirna kah? Kayaknya aku baru tahu Novel. Novel dari mana Novel? Halo, Novel dari mana? Dari Bekasi, Bang. Oh, Bekasi. Sama si siapa yang kemarin? Sama si Tobi ya, bukan? Nggak tahu Tobi. Kurang tahu deh. Kurang tahu saya. Nggak tahu ya. Kenalnya Fajar dia, Bang. Fajar. Sama Sodikin. Oh, ini itu ya. Satu kelas apa? Betul, Bang, Oke, kelas. oke. Selamat bergabung lah. Semoga tabah sampai akhir. Oke, gimana kira-kira ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, biar ditutup. Mungkin ntar kita bisa diskusi di luar forum atau di luar materi ini, gitu kan? Tapi seperti biasa kita bakal ada prakteknya gitu. Mungkin kita bisa lebih memahami tentang komunikasi medan ketika kita praktek seperti itu. Oke, nanti langsung kembali ke Kak Ica nanti ketika saya tutup. Oke ya. Jadi setelah itu silakan dipelajarin gitu kan secara individu atau bisa ditanyakan di grup kan yang udah ada. Kayak gitu saya tutup karena nggak ada yang ingin bertanya lagi kan. Saya tutup dan saya akhirin. Semangat sampai tabah sampai akhir. Akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bang. Waalaikumsalam. Yang, Terima Bang. kasih, Bang. Yo, silakan kembali ke Kak Ica. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Gimana nih? Ini sepertinya masih pada tidur ya. Teman-teman kamu, Cel. Nah, begitu deh, Kak. Persiapan orlap gimana nih? Kenapa, Kak? Mirna gimana? Persiapan orlapnya gimana? Mirna. Persiapan orlapnya gimana nih? Noval ikut orlap, Noval. Saya enggak, Kak. Kenapa nggak bisa ikut? Harus ini ke isolasi, Kak. Apa sih? Isolasi kenapa, Noval? Iya kan, soalnya kemarin saya sempat positif, Kak. Jadinya masih harus sempat isolasi gitu, Kak. Isolasi. Tapi gimana kondisi sekarang, sehat? Alhamdulillah. Kalau Vina nih, gimana nih Vina? Vina, Oh iya, Kak. Kayaknya enggak dulu, Kak. Soalnya kalau dari rumah nggak boleh. kenapa nggak boleh? Nggak diizinin. Kamu Bekasi kan? Iya. Maklum, Kak. Deket Cewek. sama Fajar. Deket. Tapi jauh deh ngasihnya. Lumayan lah. Nanti diizinin sama Bang Tio. Jangan deh ntar ngamuk di rumah.
Waduh. Kan Bekasi itu dekat Cikarang, sekalian lah. Ntar aja nunggu udah offline. Udah nyari, Cel? Barang-barangnya, Cel? Belum Kak, tapi kemarin udah janjian buat kalau bisa belinya bareng-bareng biar lebih murah sama nawarnya lebih mudah. Gitu Kak. Mantap. Ajak yang cewek, Cel, biar nawarnya lebih murah, Cel. Aduh, Tina bantu. Apa? Lu jago nawar kan? Jago sih, coba. Iyalah, lu Aduh. tugasnya ditawar kan lu, suwe emang. Enggak dong. Aduh, jangan. Kak Ica mau nanya boleh? Boleh. Kenapa slogannya tabah sampai akhir? Waktu itu udah jelasin ya, tabah sampai akhir. Slogan. Iya. Karena apapun itu harus tabah. Dan akhirnya itu sampai kita sudah tidak bernyawa tuh. Jadi walau gimana pun harus tetap tabah, entah dimanapun, entah kondisi apapun harus tetap tabah, tabah sampai akhir. Dan akhirnya itu bukan karena udah selesai. Akhirnya itu bukan sampai masa kuliahnya atau masa jabatan atau udah berakhir, tapi akhirnya itu sampai kita sudah tidak ada di dunia ini. Mantap. Disodikin. Hai Sodikin. Baru bangun nih Sodikin. Baru bangun. Kin baru bangun nih, Kin. Baru bangun, Kak. Bang, maaf. Selamat pagi, Kin. Selamat siang. Ini sekarang paginya Ikin nih. Nanti kalau ini tanya aja, Kin, sama Nicel, Kin. Udah ngerti dia tadi materinya, Kin. Amin. Oke, siap, Kak Ica. Pantesan tadi dihubungin. Nggak bisa-bisa, ternyata tidur. Apa? Alat-alat udah pada beli semua belum? Lengkap belum? Tahu gak tempatnya di mana? Kak Ica tahu tuh biasanya. Siapa sih Nicel udah lengkap semua belum barang-barangnya? Belum semua, Bang. Apa aja tuh yang belum tuh? Pisau komando, pisau tebas. Apa lagi ya? Keril udah, matras udah, sleeping bag udah. Kompas belum. Tenda masih banyak lah, Bang. PR-nya banyak. Kalau pisau komando sih mending cari yang murah aja di online. Kalau misalnya kalian butuh ditemenin, nanti dari kita juga bakal nemenin kok nanti ya Kak Ica ya. Aku selalu gas kok kemanapun. Ntar aku bantuin nawar. Nah, itu Nicel. Kalau jadi kalau beli sendiri kan takutnya salah tuh. Daripada salah, nanti beli lagi kan boros di kalian. Nanti bisa ditemenin sama kakak-kakak sama abang-abangnya. Siap, Bang. Ya, Bang Bagas kan biasanya itu dia suka ngolotir baju di Senen tuh yang sekalian tuh Bang Bagas. Banyak dia channelnya Bang Bagas, anak Kalidres.
anak Xderus banyak channel. Aman. Tinggal PC aja itu Bang Bagasnya. Siap, Kak. Dikin mana Dikin? Sodikin. Ait. Hadir. Mana si Tobi? Mungkin masih pada tidur kali, Bang. Si Tobi, si siapa? Mei. Tidur dia kayaknya. Ya udah. Oh iya, Cel. Kasih tahu nanti materi siapa? Sini Cel. Ya, Kak. Itu gimana yang kemarin ini untuk apa namanya? Tutor ininya, ketua perjalanannya siapa udah ditentuin? Belum, Kak, belum. Ya. Ditunggu nih. Ntar share di grup ya. Kalau ada yang bingung tanyain aja. Kalau boleh diulang, Kak, listnya. Aku lupa soalnya. Ya, ketua. Ini gini aja Kak Ica. Ntar aku kirim di Kak Ica. Oh, siap, Kak. apa? Nanti kalau misalnya emang teman-teman semua sempat, kita bikin rumah aja, bikin room. Nanti kalau misalnya pemilihannya bingung kan kita bisa bimbing gitu. Ya bisa. Iya, jadi nanti Nichel tanyain ke teman-temannya bisanya kapan. Siap, Bang. Iya. Kalau bisa kapan ya? Dekat-dekat inilah. Besok. Iya besok, kalau bisa besok. Lusa. Malam ini ya. Jangan malam ini sih. besok. Nanti kalau mau tanya, tanyain aja langsung ke abang-abangnya, ke kakaknya. Jangan takut, dia pada gak gigit. Kalau misalnya ditanya, tanyain aja ya, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, ramein aja. Oke. Nichel itu IPK nilai-nilai udah keluar semua. Alhamdulillah udah, Bang, tapi belum ada IPK keseluruhan. Baru tiap Gimana mata kuliah. nilainya? Bagus, Bang, bagus. Bagus ya. Dikin gimana Dikin? Dikin belum cuci muka kayaknya nih. Eca, jangan Nichel sama Dikin doang dong yang ditanya, yang lain juga ditanya. Aman. Nah, kan tadi situ ya nanya. Aman gimana tuh? Aman nilainya. Nih, nanti barang-barangnya udah kasih list ke Kak Ica semua belum? Kak Ica. Barangnya nyetor ke Kak Ica semua belum? Belum. Nanti kalau misalnya semisal ada yang bisa dibeli di online, beli di online aja. Terus belinya sekalian.
Misalnya Nicel, yang lain mau beli barang nih belum ada, pesan aja misalnya 4, 5 gitu udah sekalian. Ya Bang, rencananya mau beli ponconya begitu juga Bang. Yoi Bang Fahmi keluar dulu katanya duluan. Semangat tabah sampai akhir. Tadi siapa yang nanya tabah sampai akhir siapa? Pina tuh Pina. Muncul. Saya Bang. Dina. Iya Mas, Bang. udah nangkep belum apa yang disampaikan sama Kak Ica tabah sampai akhir itu apa? Udah. Gimana coba? Iya, jadi sampai akhir hidup kita harus tabah. Mau seberat apapun rintangan. Ini. On cam dulu kali semuanya Kak Ica ya? Boleh tuh. Mumpung Pami nggak ada nih kan, udah nggak formal lagi, nyantai-nyantai aja. Coba Sodikin, open kamera dong. Backgroundnya salah. Anak bem banget. Sorry, backgroundnya salah. Anak indie aja, anak indie. Ini kan muka tidur bangunnya. Mana Sapina coba open cam. Nopal, Bentar, Dika. Bang. Materi kelas siapa aja? Gue. Kelas siapa, Cak? Gua. Ya, PA. DAP. Dikin. Tabah sampai akhir tuh gimana, Dikin? Ya intinya tabah sama kuat dah. Iya dah, Bang Jago paling kuat. Ampun. Nih. Gimana Jadi rapping tabah kemarin? sampai. Rapping Bang di dulu dah. Cak? Ih, kemarin kita Ini rapping praktek ya? dong. Oh, parah nggak ngajak-ngajak. Situnya nggak ada. Ini jadi ngelurusin dari Kak Ica tabah sampai akhir. Jadi kan kayak misalnya nih kalian teman-teman masuk cakrawala. Itu kan prosesnya, ada tahap-tahapnya dari open recruitment sampai nanti kalian jadi pelantikan jadi anggota, itu kalian harus tabah. Nah, ketika kalian dilantik itu bukan akhir dari segalanya, itu justru awal kalian buat apa ya, maksudnya mengawali gitu kan, setelah kalian ditempa di cakrawala, dididik di segala macam pengalaman baru, kalian bakal ngejalan hidup yang sebenarnya. Kenapa disebut tabah sampai akhir? Karena hidup ini kan proses, ya kan? Jadi proses itu bakal berhenti kalau kalian udah sampai akhir hayat gitu kan. Kenapa tabah sampai akhir? Gitu, Sapina. Iya, Bang. Begitu Sodikin hilang nih. Kak Agnes lagi di mana, Kak Agnes? Lagi di Swiss. Kak Agnes lagi di Swiss. Gila jauh banget. Ngarang. Lagi jaga anak-anak. Tadi siapa yang alasannya yang orlapnya nggak diizinin, siapa? Aku. Sapina kenapa nggak diizinin? Gak boleh, Bang. Biasalah. Nggak boleh kenapa? Gak boleh aja. Kalau misalnya dari kita ada surat izin gitu, surat kegiatan, diizinin nggak kira-kira? Tahu deh Bang, kalau itu deh Bang. Tapi kamu mau ikut nggak?
Mau sebenarnya, cuma Tapi kalau dari rumah nggak bisa izinnya. coba nanti kita ini pakai surat izin aja ya, surat kegiatan. Nopal gimana Nopal? Aman tapi? Aman Kak. Aman ya. Nicel aman, Nicel. Aman. Sodikin. Insya Allah aman. Mantap lah. Ya udah Kak Ica. Udah sholat belum? Siapa tahu ada yang belum sholat. Sholat dulu. Udah Bang. Ya udah kalau misalnya ada yang keperluan apa boleh live kok. Ya nih lanjut. Nah, kalau misalkan ada apa-apa di grup aja ramein. Terus kalau ada yang mau gabung lagi di grup yang Cakrawala 2021 itu, yang 2021. Kok aku gak masuk? Belum pada masuk. Aku gak masuk. Ya. Parah gak dimasukin. Anak 20 adminnya. Anak 20 adminnya. Siapa tuh? Bang Game gak Parah banget penting. gak dimasukin. Para siapa pokoknya nih nanti ajak aja masukin abang. Jangan. Bang Game gak usah dimasukin. Jangan diem ngomongin gua nih. Pede banget. Ya dikit-dikit lah. Dikit lah, sedikit. Diem aja, Kin, diem aja. Jangan buka-buka lah. Diem aja, Kin. Kita aja yang tahu, Kin. Ada apa nih dengan Kak Ica sama Sodikin? Sodikin di mana Sodikin? Lah, semuanya di grup maksudnya. Kenapa? Sodikin di mana? Di rumah, rokum. Oh, rokum. Feel bait kayak. Nah, mana feel bait? Ngumpul-ngumpul lah, ayo. Diem baik di rumah. Apa? Abisan mori tadi pagi. Lala, ana amsi bi ila kampus. Antum mafi kaipani. Ana fi bait fi bugur. Parah, Nanti Kin. bisa ya roh bil ini. Berkistimuan uguan. Ana bi becak. Oh, bi becak. Udah Kin, nanti bocah nggak pada tahu Kin. Bahasa alien. Nanti kalau ada yang tahu tambahin aja. Pokoknya yang di grup Cakrawala 2021 itu sabep lah kalian, anggap aja kita nih. Mungkin lu kenal si ini yang waktu itu gua kasih tahu. Kenal. Nah, bocah masukin aja itu. Udah masuk si Irwan. Tapi dia nggak ngelis. Dan jangan lupa ngelis, nanti masuknya ke mentor itu lebih tanya-tanya lagi. Nggak ngelis apa namanya? Makanya masukin gua ke grup. Lu diem aja. Yang gua adminnya. Kalau nggak ada gua ngerame. Adminnya Nicel no. Nyebut nama ya, main merek gini ya. Wah parah Nicel gak masukin gua, parah banget. Sodikin adminnya Bang asli. Coba SS. Coba lu megang HP kan Nicel lu megang HP kan? Coba lihat di grupnya adminnya siapa, tunjukin ke layar. Nih. Tunjukin ke layar. Bok mirip Big Boy, Bok. Silo banget. Sodikin, lu kenal ini gak, Sodikin? Kenal. Kenal siapa ini? Siapa? Itu abang-abangan Bekasi itu.
Oh iya, Bang Bekasi tuh. Ini di sini saya mirip Big Boy aja. Di situ ngapain dia? Di situ dia ngapain? Lagi anuan. Lagi naik Main gunung PS kali ya, kan, main lihat PS. background gue gunung kan. Backgroundnya gunung kan, lihat apa tuh? Bikin PS jadi nggak PS? Bayarin. Kagak, nggak tahu pada nggak mau. Parah bocah nyasar sih, Singkat Kin. banget, Parah apa sih. ya? Mau siap-siap kondangan. Ya udah sono. Dadah. Kemarin mana Tapi ke ada kalau gua Bogor nggak iniin, datang. Em, Apa, Cak? Bok lu tanya tuh Mas Sodikin, apa enggak? Itu Hah? ngapain lu sini? Tanya sain aja. Kemarin nih kada Bogor put. grupnya untuk ininya apa namanya struktur ininya nanti aku tunggu. Oke, Kak. Dadah. Assalamualaikum sehat semuanya. Aku end dulu ya. Baik, Kak.